man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu kan sebenarnya harus kita pahami sebagai hadis targhib kalau bahasa Arab itu. Hadis-hadis yang membuat kita senang untuk beribadah ya. Tapi kalau baca hadis targhib terus ya, baca hadis-hadis yang menggembirakan terus seperti itu, kita cenderung tidak seimbang nanti. Makanya kalau kita baca hadis targhib, kita juga harus baca hadis tentang tarhib ya. Hadis tarhib, hadis-hadis yang menakutkan, membuat kita takut ya. Misalnya balasan dosa ini, balasan dosa lisan, dosa tangan, dosa mata, meninggalkan sholat dan sebagainya. Jadi harus seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar. Tumbuh indah di taman kota. Mari kita sama-sama belajar di notasi yang kita cinta. Alhamdulillah, sahabat-sahabat notasi semua, kita berjumpa kembali dalam acara notasi kita, ngobrol tafsir santai berisi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita mencoba mentadaburi surat Al-Qari'ah. Surat yang ke-101. Masih di juz amma kita sekarang ya. Kita coba tadaburi surat Al-Qari'ah ini ya. Seperti apa gambaran tentang Al-Qari'ah, tentang hari kiamat ini. Saya temani co-host kita yang ganteng, Al-Khattab. Dan Ustadz guru kita ya semuanya, Ustadz Ahmad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz Agus Alhamdulillah. dan Kang Khattab? Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, sekarang kita bahas surat Al-Qari'ah Ustadz ya. Surat ke-101 ya. Al-Qari'ah ya. Ini ceritanya tentang hari kiamat Ustadz ya. Hari kiamat. Jadi ini sebuah peringatan buat kita mungkin ya, insyaallah. Mangga Ustadz, dimulai. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Senang sekali kita ketemu lagi dalam notasi ya. Ngobrol tafsir santai berisi. Dengan hadirnya Kang Khattab lebih nyantai sepertinya ya. Memang namanya podcast kan harus begitu ya. Dan mohon maaf kalau saya itu sebenarnya pembawaannya serius dari dulu juga. Jadi nyantai itu harus belajar. Beda dengan istri saya. Kalau istri saya aslinya santai. Jadi dia kalau mau serius itu harus belajar dulu. Ya nggak tahu lah ya, masing-masing punya background ya. Iya. Jadi mudah-mudahan meskipun santai tapi tadi ya berisi. Ya. Artinya mempelajari Al-Quran ini bukan sekedar ngobrol ngalor ngidul atau debat kusir ya. Tapi memang ada isinya, ada rujukannya gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau belajar tafsir itu nggak boleh sembarangan memang ya. Tidak cukup dengan hanya terjemahan, tidak cukup dengan hanya membaca buku. Saya dulu waktu kuliah di Lipia tuh ada istilah, kalau dalam fikih kan Kang Khattab ya, kalau ada perbedaan pendapat para ulama itu kan disebut ikhtilaful ulama ya. Suatu saat dosen saya itu nanya sesuatu ke mahasiswa, ke kita lah. Kemudian ada banyak pendapat dari teman-teman, kata dosen, ikhtalafa juhala. Ya, orang-orang bodoh berbeda pendapat. Ya. Yang umum kan perbedaan pendapat para ulama, ini perbedaan pendapat orang-orang yang bodoh. Nah, supaya kita tidak demikian, maka belajar tafsir juga harus puguh ya rujukannya. Apalagi kalau kita ingat salah satu ungkapan Abu Bakar ya. Abu Bakar ketika suatu saat ditanya tentang salah satu tafsir makna dari ayat Al-Quran, beliau mengatakan ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni
In aqulu fi kitabillahi ma la a'lam, ya. Kata Abu Bakar, bumi mana yang bisa saya pijak, langit mana yang saya bisa bernaung di bawahnya kalau saya berpendapat tentang ayat Al-Qur'an yang saya tidak tahu gitu ya. Jadi para sahabat itu begitu berhati-hati ya dalam berpendapat. Makanya kan ada tafsir bil ma'thur. Ya, seperti Ibnu Katsir ini adalah tafsir bil ma'thur, tafsir yang hanya tafsir At-Tabari gitu ya, tafsir yang hanya menyandarkan pendapat-pendapat tafsir Quran dengan Al-Quran, tafsir Quran dengan hadis, dengan pendapat para ulama, para sahabat. Jadi saking para ulama itu nggak berani gitu ya, nggak beraninya berkata-kata sesuatu yang tidak yakin, yang tidak tahu tentang Al-Quran ya. Ya meskipun kesini kan ada tafsir bir-ra'yi namanya ya, tafsir bir-ra'yi, dan tafsir bir-ra'yi juga ada al-mahmud, ada al-madhmum ya, ada yang terpuji selama tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang ma'thur, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya tafsir bir-ra'yi dengan pendapat itu bertentangan ya dengan nas misalnya, maka itu yang tercela gitu ya. Ya jadi kita juga ingin ya meskipun santai gitu ya, menyajikan kepada para sahabat ada isinya lah ya gitu ya. Bukan obrolan kosong. Baik, surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 Al-Qari'ah ini, Al-Qari'ah sendiri ini adalah, kalau maknanya apa saja dalam terjemahan? Hari kiamat. Hari kiamat ya. Ya sebenarnya Al-Qari'ah ini secara bahasa adalah sesuatu yang menggetarkan ya, yang taqra'ul adzan ya, yang memekakan telinga. Jadi Al-Qari'ah ini salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak namanya, bisa sampai belasan. Yaumul Qiyamah, ada As-Sa'ah, ada Yaumuddin, ada Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, ada At-Tammah, ada Al-Haqqah, ada Al-Ghasyiyah. Ya banyak gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar gitu ya. Biasanya kan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat tuh namanya banyak. Jadi Al-Qari'ah ini bukan secara bahasa maknanya hari kiamat, tapi dia memang salah satu nama hari kiamat yang secara spesifik Al-Qari'ah ini sesuatu yang menggetarkan, yang memekakan telinga betapa dahsyatnya hari kiamat. Sehingga di awal surat Al-Qari'ah ini ya ada 3 ayat pertama yang menunjukkan betapa ini adalah sesuatu yang besar ya. Al-Qari'ah, kata Allah, Al-Qari'ah ya, hari kiamat yang menggetarkan ya. Mal Qari'ah, apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apakah kamu tahu atau apa yang memberitahu kamu tentang apa itu Al-Qari'ah? Sebenarnya kan kalau bertanya mungkin cukup satu kali, tapi Allah mengulang sampai 2 kali ya, sampai 2 kali. Mal Qari'ah. Kalau kita bertanya, siapa namamu? Masmuk misalnya ya. Masmuk, siapa namamu? Tapi atau mahadza gitu kan, apa ini gitu kan. Tapi ini Allah sampai bertanya lagi, wa ma adraka mal Qari'ah, dan apa yang memberitahumu, apa yang kamu tahu tentang Al-Qari'ah. Ustaz Agus, Kang Khotob ya, dan sahabat-sahabat sekalian, dalam Al-Quran banyak ya kita membaca wa ma adraka. Ya banyak ya ayat-ayat yang lain, misalnya ya al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah ya. Atau misalnya di ayat ini juga nanti wa ma adraka dalam di akhir di ayat yang selanjutnya wa ma adraka ma hiya ya, dalam surat Al-Humazah yang di akhir ya, yang di akhir wa ma adraka mal hutamah ya, wa ma adraka mal hutamah.
Tapi ada juga yang maknanya sama ya, wa ma adraka di ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma yudrika ya. Misalnya dalam surat Abasa ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Secara makna sebenarnya wa ma adraka dengan wa ma yudrika sama. Nah, kita bahas dulu wa ma adraka. Wa ma adraka itu kata para ulama biasanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Dan ketika Allah bertanya kan sebenarnya Allah tidak butuh jawaban kita ya. Ya, Allah tidak butuh jawaban, tapi ini pertanyaan retoris ya. Pertanyaan dalam rangka untuk memancing perhatian kita. Nah, dan biasanya wa ma adraka itu digunakan oleh Allah untuk kemudian menjelaskan sesuatu yang besar. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka misalnya al-haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Semuanya tentang hari kiamat, sesuatu yang besar. Nah, apa bedanya wa ma adraka dengan wa ma yudrika? Nah, biasanya kata para ulama ya, wa ma adraka itu ketika ketika Allah bertanya dengan wa ma adraka, maka setelahnya itu Allah langsung menjelaskan sendiri. Seperti di sini, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Atau misalnya wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Wa ma adraka mal hutamah? Ya. Apa kata Allah? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Ya, al hutamah itu narullahil muqadah. Jadi wa ma adraka biasanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya sesuatu yang besar, dan kemudian Allah sendiri yang menjelaskan, menjawab. Nah, sementara wa ma yudrika, nah sama maknanya. Dan apakah apa yang kamu tahu ya? Dan apakah kamu mengetahui? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, biasanya Allah tidak menjelaskan, Allah merahasiakan. Ya, ya seperti itu ya. Jadi ini pengamatan para mufassir ya. Dengan berulangnya kata-kata itu dalam Al-Quran, oh ternyata begini gitu kesimpulannya. Berarti ini saking pentingnya ya kita harus paham tahu Al-Qari'ah itu ya. Makanya Allah menegaskan wa ma adraka mal qari'ah supaya jadi perhatian gitu. Betul. Disebutkan sampai 3 kali Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya, disebutkan 3 kali, ditanya menggunakan wa ma adraka, kemudian Allah jelaskan betapa pentingnya hari kiamat. Dan di sini juga kalau kita lihat wa ma adraka mal qari'ah sama wa ma adraka ma hiya itu kan beda ya, Sat. Kalau yang wa ma adraka ma hiya itu kan pakai dhamir ya. Wa ma adraka ma hiya. Nah, di sini gak disebutin dhamir gitu, wa ma adraka ma hiya. Apa mungkin ada rahasianya gitu, Sat? Daripada pakai dhamir tapi langsung disebutkan gitu. Mungkin karena keistimewaan atau karena dahsyatnya. Ya, wallahu alam ya, wallahu alam. Ini saya sendiri belum nyampe ke sana ilmunya. Ini bisa jadi bagian dari sastra Al-Qur'an ya, sastra Al-Qur'an. Kalau kalau yang nanti ya ayat ke berapa tuh? Ke-10. Wa ma adraka ma hiya, ayat yang ke-10 itu berkaitan dengan hawiyah ya, neraka hawiyah. Kalau ini yang pertama berkaitan dengan Al-Qari'ah. Jadi masih disebutkan Al-Qari'ahnya. Nah, kemudian kita beralih ke ayat yang selanjutnya, ayat keempat, ketika Allah menjawab ya sesuatu yang besar itu. Hari Al-Qari'ah itu apa ya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya, yaitu pada hari di mana manusia-manusia kal farashil mabthus. Kal farash, al-farash itu apa? Laron ya. Atau kupu-kupu ya. Kupu-kupu kan bahasa Arabnya farasyah ya. Kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Biasanya laron tuh muncul
saat hujan ya, saat hujan gitu ya. Tapi intinya itu bahwa manusia saking paniknya ya, saking saking kagetnya gitu ya. Pada hari kiamat itu seperti laron ya, dengan sangat cepat, ya, panik, berhamburan ya. Tidak teratur ya, tidak teratur ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung pada saat itu seperti al-ihn, seperti bulu ya, al-manfush, yang diterbangkan ya, yang dihambur-hamburkan ya, yang bulu yang dihambur-hamburkan. Dan ini sangat dahsyat ya. Biasanya kan kita sekarang kalau gunung itu kan seperti kita gunakan seperti perumpamaan ya, perumpamaan orang yang berdiri kokoh. Ya misalnya huwa kal jabal ya. Dia itu saking gagahnya, saking kuatnya, saking beraninya, tidak goyah sama sekali. Dia seperti gunung. Nah, sehingga sering dibuat tamtsil ya, perumpamaan. Atau mungkin kalau di bahasa Indonesia tekadnya sekuat gunung gitu ya. Tekadnya sekuat gunung gitu ya, kokoh gitu. Kokoh ya. Tapi pada hari kiamat ya, gunung yang sangat kokoh tersebut, yang sangat kuat tersebut, gagah, tidak pernah goyah, itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Begitu ringan ya. Iya. Dulu saya waktu kecil belajar tafsir pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda artinya itu seperti siga kapas anu dipeteng. Tahu kapas dipeteng? Diaburkan gitu. Kapas dipeteng tuh ini ya, supaya kan kapas itu diambilnya dari pohon apa tuh? Randu ya, tahu randu ya, yang ada bijinya. Tapi ketika ini kan dia berhamburan. Ya. Nah itu kakek saya yang ngajar waktu itu. Kakek saya yang ngajar. Tahu pohon randu, pernah lihat? Belum pernah lihat. Bukan zamannya, zaman dulu namanya kasur tuh, kasur kapuk. Sampai ada lagunya juga kan. Kasur kapuk dari zaman dulu. Jadi bukan kapas juga bukan kapas. Namanya kapuk dari pohon randu. Pohonnya besar, berduri, buahnya itu menggantung ya. Kalau udah tua, menghitam, pecah, itu kapuknya itu bisa terbang. Gitu ya. Tapi kalau sengaja diambil, biasanya dikumpulin, itu dihambur-hamburkan supaya kering, dipisahin dari bijinya, itu dijadikan isi kasur ya, namanya kasur kapuk. Sekarang mah zamannya busa. Iya, sekarang busa. Nah, sekarang beralih lagi ke ini. Kalau sekarang mah beralih lagi ke busa, betul. Sebelumnya spring bed, guys, spring. Nah, jadi hari kiamat itu ya, subhanallah ya, sangat dahsyat sekali ya. Sehingga dalam surat Al-Hajj kan, wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Kamu lihat orang-orang seperti mabuk, padahal mereka bukan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Ya, tetapi siksa Allah yang sangat keras gitu ya. Nah, itu. Jadi bagian pertama terkait dengan hari kiamat ya. Artinya ini mengingatkan ya kepada kita semua. Memang demikian ya, kalau kita baca salah satu sifat dari ayat surat-surat Makkiyah itu tentang surga, tentang neraka, tentang keimanan, tentang kekufuran ya. Jadi semuanya bernuansa akidah. Kalau kalau ayat-ayat Makkiyah itu yang mengingatkan kepada kita juga ya, dan semua sahabat barangkali ya, bahwa sebagaimana mengingat kematian ya, mungkin tiap hari. Ada pertanyaan? Baru setengah nih. Ya, kalau dulu kan kayak masalah kematian itu, yang itu kematian kan sahabat tuh ada yang sampai bikin ini ya, katanya yang lahat di kamarnya. Iya. Bahkan kalau saya nyimpan kain kafan itu kan dibuni, Ustadz.
di apa namanya dikantongin gitu kan. Kalau ada katanya orang itu nyimpan kain kafan itu malah terbuka. Iya betul. Supaya senantiasa terlihat dan ingat maut, kematian katanya gitu. Betul, Ustaz. Yang emang penting gitu ya, ingat kematian. Dan memang ya salah satu penyebab keburukan perilaku seseorang termasuk kita ya. Salah satu faktor utama sebab seseorang itu berani bermaksiat, berdosa jauh dari Allah adalah karena dia jauh dari akhirat, lupa dengan kematian. Lupa dengan kematian. Nah, kita teruskan dulu ya bagian yang kedua dari surat Al-Qari'ah ini. Allah menyebutkan dua golongan ya yang akan selamat. Dua golongan, satu yang akan selamat dan dua yang akan celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinu, maka barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, thaqulat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam keadaan kehidupan yang diridhoi, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan ya timbangan amal baiknya, amal baiknya lebih sedikit daripada amal buruk, fa ummuhu hawiyah. Nah, para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir ini membagi dua ya, ada dua pendapat tentang fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah itu yang pertama mengatakan bahwa orang tersebut akan terjun ya, jatuh ke dalam neraka dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Fa ummuhu hawiyah. Jadi ummuhu di sini adalah kepalanya, umnya. Ummuhu hawiyah, maka kepalanya akan jatuh. Jadi terjungkir gitu ya, terjungkir. Fa ummuhu hawiyah. Kepalanya akan dengan posisi kepala di bawah, dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ada juga pendapat yang kedua mengatakan fa ummuhu hawiyah di sini maksudnya, fa ummuhu di sini maksudnya adalah ummu itu tempat kembali. Tempat kembali. Ini wallahu alam ya, bahasa Arab itu satu bahasa yang sangat indah sehingga bisa dimaknai dengan jelas gitu. Biasanya kalau kita ya secara umum ya manusia kalau pulang ke rumah, anak-anak pulang ke siapa? Ke ibunya ya, ibunya. Bahkan kan sering digambarkan kalau rumah nggak ada ibu, ya hampa gitu betul. Ya, kayak pokoknya hilang gitu ya. Ya mungkin bukan berarti menghilangkan peran ayah ya, tapi ya dalam hadis juga kan disebutkan ummuka summa abaka. Jadi ibu itu adalah tempat kembali gitu ya, tempat kembali. Nah, maksudnya di sini juga fa ummuhu hawiyah itu bahwa orang yang ringan amal baiknya, lebih banyak amal buruknya itu tempat kembalinya adalah hawiyah. Tipis sebenarnya pendeknya perbedaannya, yang satu mengatakan hawiyah itu artinya proses dia jatuh ya, fa ummuhu hawiyah, kepalanya ya, fa ummuhu di sini kepalanya jatuh dengan posisi di bawah. Kalau yang kedua mengatakan fa ummuhu di sini tempat kembalinya, ya, tempat kembalinya yaitu ke neraka hawiyah. Nah di sini Allah mengulang lagi wa ma adraka ma hiyah, dan apa yang kamu tahu tentang hawiyah itu, neraka hawiyah itu. Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala, ya, api yang menyala-nyala. Di sini ya dalam mungkin ada yang bertanya ya, berapa segimana sih panasnya api neraka itu ya. Kalau ada yang bertanya apakah seperti api di dunia, Ustaz Agus Salihin kan di bidang ini ya, pengenceran logam. Pengenceran logam pasti apal nih berapa suhu ya. Kita biasa kalau baja 1700. 1700 itu apinya warna apa?
sudah putih. Yang katanya kan gitu ya. Api itu kalau tingkatan rendah merah. Iya. Kemudian biru ya. Ya. Biru kemudian putih ya. Ada yang lebih itu enggak dari itu? Yang lebih ini lagi nggak kelihatan. Lebih panas putih lagi. Yang terukur baru segitu. Segitu ya. Yang bisa terukur. Kalau hitam enggak ada. Kalau kayaknya alat ukurnya yang nggak ada. Nah itu. Kalau hitam Amaterasu di Naruto. Amaterasu itu api hitam yang nggak bisa dipadamin. Amaterasu. Api paling tingkat tinggi lah di Naruto. Bedanya ya. Wawasannya. Aji langsung nyambung nih. Nah bisa jadi ini masuk nih ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, kata Nabi SAW, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bahwa api yang biasa kita gunakan untuk memasak, untuk membakar yang ada di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. 1/70 api neraka. Ya. Artinya kalau misalnya api di dunia ini taruhlah 1000, maka api neraka itu adalah 70 kalinya. 70.000 ya, 70.000 derajat Celcius misalnya ya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, api di dunia saja udah cukup, bagaimana dengan api di akhirat? Kata Nabi menegaskan, innaha fuddilat alaiha bisab'atin wasitina juz'an, rawahul Bukhari. Ya, sesungguhnya api di neraka itu di hari akhirat nanti dilebihkan oleh Allah 69 kali. Ya, 69 kali. Ya ini kan sebenarnya ya apapun yang dijelaskan oleh Nabi bukan berarti tidak benar ya, tetapi kita betul ilmu yakinnya tahu ya dari sini, dari hadis yang sahih. Tapi ainul yakin ya kita belum hakul yakin ya, naudzubillah ya kalau hakul yakin sampai neraka. Tapi maksudnya hadis-hadis tentang surga dan neraka yang disampaikan oleh Allah dan Nabi kepada kita itu dalam rangka mendekatkan ya pemikiran kita. Aslinya wallahu alam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi dahsyatnya tidak bisa tergambarkan gitu. Dan katanya angka 7 di bahasa Arab tuh bukan mutlak 7 Ustaz ya. Saya pernah dengar seperti itu. Nah, betul. Jadi 70 kali di sini bisa jadi bukan kita ngitung matematis ya. Nah, betul. 70 itu emang betul-betul panasnya itu tidak bisa dibayangkan gitu. Iya, betul. Jadi itu betul ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Jadi Allah berbicara kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu beristighfar untuk orang-orang munafik, meskipun kamu beristighfar 70 kali, niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Bukan berarti misalnya ketika Nabi beristighfar untuk mereka 71 atau misalnya 100 kemudian Allah akan mengampuni mereka, enggak. Artinya betul bahwa angka 70 itu tidak selalu menunjukkan angka, tapi menunjukkan kasroh, ya, sebanyak apapun gitu ya. Nah di sini ya mungkin bisa dimaknai demikian juga, artinya panas yang tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Sudah tidak bisa terukur panasnya. Ustaz, di sini ada dua ini ya. Atau lanjutkan dulu Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Ini ada kan fa'ama man sakulat mawazinuh ya, sama wa'ama man khafat mawazinuh. Ini gambaran orang yang banyak timbangan kebaikannya, yang satu banyak timbangan keburukannya ya. Ini kan ada hadis juga ya, bahwa umat Islam itu kan dijamin masuk surga ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu ya. Tapi ada selain
umat Islam itu kalau amal buruknya itu lebih banyak, maka dia masuk neraka. Itu sejalan dengan ini Ustaz ya, hadis itu ya. Jadi orang masuk surga itu, betul ya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Ya, setiap umatku kata Nabi akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Kemudian ada hadis lagi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu kan sebenarnya harus kita fahami sebagai hadis targhib kalau bahasa Arab itu. Hadis-hadis yang membuat kita senang untuk beribadah ya. Tapi kalau baca hadis targhib terus ya, baca hadis-hadis yang menggembirakan terus seperti itu, nah, kita cenderung tidak seimbang nanti. Makanya kalau kita baca hadis targhib, kita juga harus baca hadis tentang tarhib ya. Hadis tarhib, hadis-hadis yang menakutkan, membuat kita takut ya. Misalnya balasan dosa ini, balasan dosa lisan, dosa tangan, dosa mata, meninggalkan sholat dan sebagainya. Jadi harus seimbang. Kemudian yang kedua, masuk surga itu ada dua ya. Masuk surga itu ada dua jenis. Satu, masuk surga yang langsung. Ada masuk surga yang mampir dulu ya, sering diistilahkan mampir dulu ke neraka, transit dulu ke neraka. Na'udzubillah ya. Dan transit ini ada yang lama ya, ada yang sebentar. Sampai-sampai kan ada hadis yang menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi membuat judul hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga gitu. Artinya orang yang paling terakhir sekali masuk surga. Nah, tadi terkait dengan ini, fa amma man thaqulat mawazinuh, dan siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya, dia dalam kehidupan yang diridhoi masuk surga. Tapi barang siapa yang ringan amal baiknya, khaffat mawazinuh, ringan ya amal baiknya dan lebih banyak amal buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Nah, betul kalau misalnya seseorang itu masuk neraka tapi dalam hatinya masih ada iman mithqala dzarrah, meskipun seberat atom gitu ya, seberat yang paling ringan, paling kecil pun, dia nanti akan masuk surga ya. Demikian. Berarti hawiyah ini untuk orang beriman ya, tapi yang amal buruknya lebih banyak gitu ya. Karena kan kalau yang orang kafir itu kan di jahanam. Benar nggak Ustaz? Wallahualam ya. Jadi betul ya, neraka itu darokat ya, ke bawah ya, ada bertingkat-tingkat. Paling bawah adalah jahanam ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Tapi kalau menyebutkan apakah neraka hawiyah itu mungkin untuk orang-orang beriman yang berdosa gitu ya, ini wallahualam saya belum dapat keterangannya. Yang jelas kan ya sama seperti surga. Ada surga sangat luas, surga ada 8 pintunya ya, dan tidak ada keterangan khusus yang kayak mengkapling-kapling ini kecuali pintunya aja sih sebenarnya. Pintu orang yang saum, pintu ar-rayyan, pintu orang yang haji, pintu haji gitu ya. Ya mungkin yang terpenting adalah tadi ya, bahwa salah satu yang kita kejar dalam hidup ini bagaimana amal kita surplus gitu ya, surplus, jangan sampai minus ya, jangan sampai minus. Dulu saya sempat waktu udah lama ada seorang ustadz mengatakan ketika bulan Ramadan waktu itu, sebenarnya kalau kita mau masuk surga, perbanyak aja istighfar katanya ya. Salah satunya ya, mungkin simpelnya gitu ya. Perbanyak aja istighfar supaya dosa-dosa kita itu diampuni semua ya. Artinya apa? Kalaupun misalnya amal kita sedikit, amal soleh kita sedikit, ketika dosanya dihapus semua kan tetap plus kan? Tetap plus. Tapi kalau misalnya amal kita banyak tapi dosanya lebih banyak, tetap aja minus gitu kan. Tetap aja minus. Jadi ya, tapi kan
kita mah semuanya kita jalani ya. Giliran amal soleh kita perbanyak, dan kita juga kan tidak tahu amal soleh kita diterima atau tidak. Iya. Iya. Ya, lanjut ayat 8 ya. Udah selesai sebenarnya. Udah ya. Ya, udah. Narun Hamiyah ya. Baik, jadi surat Al-Qur'an ini tentang ini Ustaz ya. Kita menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat Ustaz ya. Dan balasan bagi orang-orang yang banyak keburukan atau banyak kebaikannya Ustaz ya. Dan ini merupakan tadhkirah ya buat kita agar kita berhati-hati dalam kehidupan kita itu. Betul Ustaz. Saya ingat ini Ustaz, ada ini buku lama, Seven Habits ya. Seven Habits. Itu begin with the end gitu ya. Mulai dari yang terakhir. Iya. Dimulai dari akhir. Dimulai akhir itu tujuan kita. Jadi ketika kita ya menelaah ini, kita tuh harusnya hidup itu melihat bahwa akhir kita tuh apa sih gitu ya. Berarti akhir kita itu di akhirat, akhir kita itu akan mendapatkan hari kiamat, maka kita akan berhati-hati dengan itu gitu ya. Ketika kita tidak ingat akhir hidup kita itu apa, maka kita akan lupa segala-galanya, kita akan menyesal gitu sebenarnya. Betul. Kalau orang-orang yang tidak beriman mungkin menerapkan begin with the end itu hanya di dunia aja ya. Saya misalnya cita-cita ingin jadi pengusaha tajir, pengusaha gitu ya. Pengusaha teknologi misalnya dengan omset sekian gitu ya. Di usia sekian, maka dia mengukurnya sampai ke saat ini. Ya. Tapi ujungnya tetap aja cuma di dunia kalau orang tidak beriman. Ya. Tapi kalau kita orang beriman, ya targetnya kan surga gitu ya. Surga. Ya. Nah, Ustaz Agus terkait tadi ya, terkait dengan ada ini nggak tahu ya, apakah mungkin ada korelasinya ya, ketika tadi disebutkan dalam hadis bahwa api di neraka itu 70 kali lipat ya dari api di dunia ya. Ini ada gambaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, kata Nabi, Inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani yagli minhuma dimaguhu. Seringan-ringannya siksaan ahli neraka itu adalah seseorang yang dipakaikan terompah atau sandal terbuat dari api neraka. Ketika dipakaikan langsung otaknya mendidih. Nah, ini jangan dipahami pakai sandal dari api neraka atau terompah dari api neraka, kemudian yang mendidih hanya otaknya saja. Artinya kalau otaknya saja mendidih, apalagi dengan betis, paha, semuanya hancur semua gitu kan. Itu hancur semua. Ya itu. Dan kalau nggak salah dalam riwayat yang lain, hadis ini terkait dengan seringan-ringannya itu, kalau tidak salah pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu kan meninggal dalam kekafiran ya. Nah, diletakkan bara api di kakinya, kemudian otaknya itu mendidih. Dan orang yang disiksa dengan seringan-ringannya siksaan ini, dalam riwayat yang lain disebutkan dia mengira bahwa dialah yang disiksa paling berat, padahal yang paling ringan ya. Jadi bisa kita bayangkan ya. Ya makanya kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar ya. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Amin. Demikian barangkali ini. Ya. Dari Hatab ada? Cukup. Ya. Ya, alhamdulillah untuk surat Al-Qari'ah ini sudah kita tuntaskan tadaburnya, sahabat-sahabat notasi semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tazkirah buat kita ya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya neraka. Ini menjadi gambaran buat kita agar senantiasa berhati-hati selama kita hidup di dunia ini. Karena senikmat-nikmatnya di dunia itu ada nikmat yang lebih
segala-galanya di hari akhir nanti. Dan kita menginginkan tentu nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita inginkan nikmat di dunia, nikmat di akhirat, dan juga terhindar dari siksa api neraka. Jadi kita ingin menjadi manusia yang sempurna lah gitu ya, menikmati nikmat-nikmat yang dari Allah ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari siksa api neraka ya. Tadi kata Ustaz, mampir dulu ya. Kita tidak termasuk manusia yang mampir dulu ke neraka. Baik sahabat notasi semua, demikian untuk sesi kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.